dalam bab 2, mengapa kita peduli tentang risiko? Bagaimana ahli ekonomi mengukur penghindaran risiko dan konsekuler? Dalam bab 3 ini, kita tarik semua akumulasi bukti bagaimana seorang memahami risiko. Pertama, kita melihat pada studi eksperimental dan survei, yaitu terfokus pada penghindaran risiko dalam populasi. Kemudian kita mengalihkan perhatian yang kita bisa pelajari tentang penghindaran risiko dengan melihat pada bagaimana aset berisiko ditentukan harganya. Kedua, kita melihat pada ledakan pertunjukan permainan gun show yang mengharuskan kontestan atau pengikut pertandingan di dalam proses melihat yang telah diobservasi di dalam bagaimana manusia bereaksi terhadap risiko. Prinsip umum atau general prinsip. Kebanyakan teori ekonomi telah dibangun pada proporsi bahwa individual adalah penghindar risiko, risk averse, dan rasional. Dugaan tentang diminishing marginal utility yang diperkenalkan oleh Bernoulli masih menjadi bahan diskusi ekonomi. Meskipun kita mungkin menerima argumentasi of this economic on faith, kenyataannya sangat kompleks. Seperti Kahneman dan Tversky mencatat, in the alternative view of the world, ada keganjilan atau keanehan dalam perilaku manusia yang bertentangan dengan rasionalitas. Bukti pada penghindaran risiko. Di dalam bab yang sebelumnya, kita telah mempresentasikan ukuran penghadiran risiko oleh Arrow Pratt, perumusan yang bagus sekali yang hanya memerlukan 2 input atau masukan. Turunan pertama dan kedua, fungsi utilitas relatif tua dari individu. Pembatasan dalam menggunakannya untuk mengukur penghindaran risiko ialah bahwa harus menentukan fungsi utilitas untuk kekayaan. Yang susah dalam penghindaran risiko adalah praktiknya. Konsekuensinya, ahli ekonomi harus berjuang dengan bagaimana memberikan bentuk pada fungsinya. Utilitas yang terobses. Ada 3 pendekatan yang umum sebagai berikut. Studi eksperimental, di mana menawarkan individu judi yang sederhana dan mengamati bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan dalam variabel kontrol. Survei investor dan konsumen yang mencari untuk menyempurnakan perspektif on risk. Observasi harga pasar untuk aset berisiko which over a window into the price that investor change for risk. Studi eksperimental, prospective gamble. Dari Bernoulli, dengan pelemparan suatu uang logam yang kita pergunakan untuk mengenalkan teori utilitas bisa dipertimbangkan sebagai studi eksperimental yang pertama terbit, meskipun ada lainnya yang tidak meragukan telah mendahuluinya. Di dalam ekonomi eksperimental, kita membawa alat laboratorium ilmu fisika ke ilmu ekonomi dengan mendesain eksperimen yang sederhana dengan subjek in control setting. Kita bisa mengubah 1 atau lebih variabel dan mencatat pengaruhnya pada perilaku, jadi menghindari persoalan-persoalan yang biasa of full-fledged studi empiris, di mana kita perlu mengontrol untuk faktor lainnya yang banyak. Desain eksperimental. Pertama yang kita sebut metode of plan net experimental design. Peneliti menjalankan percobaan dengan suatu set of situations dan rancangan menetapkan kondisi yang mana akan bervariasi. Hasil dari percobaan dipergunakan untuk mengisi dalam call of the experimental design dan kemudian mereka dianalisis untuk menguji hipotesis. Kedua, dia menyebutnya metode independent trials. Setiap percobaan dipandang sebagai suatu eksperimen yang terpisah dan peneliti melaporkan hasil agregat atau rata-rata lintas percobaan ganda. Kita dapat belajar dari cara ilmu fisika, di mana eksperimen telah mempunyai tradisi yang sangat panjang. Telah berurusan dengan sejumlah isu berkaitan dengan eksperimen seperti berikut.
1. Data mining dan reporting. Konsekuensinya, peneliti didorong untuk membuat data mentah yang mereka pergunakan di dalam pekerjaan mereka tersedia bagi yang lain sehingga lainnya bisa melakukan replikasi atau pengulangan penemuan mereka. 2. Researcher biases and preconception. Biasa yang peneliti bawa ke dalam suatu studi dapat memainkan suatu peranan kunci dalam cara mereka membaca data. Untuk alasan metode eksperimental dalam ilmu fisika mencoba melindungi data dari pertimbangannya. Subjek peneliti. 3. Teori disproportionate of or failed experiment. Suatu pertanyaan bahwa setiap peneliti eksperimental menghadap ketika melaporkan suatu eksperimen yang gagal, mendukung suatu teori yang ada. Kalau memang dianggap sebagai eksperimen yang gagal, kecenderungannya akan menyesuaikan kembali eksperimen sampai teori terbukti benar. Penemuan eksperimental. Studi eksperimental pada penghindaran risiko telah meluas spektrum dari penguji apakah manusia itu penghindar risiko dan kala memangnya. Membedakan dalam penghindaran risiko lintas perbedaan kelompok yang dikategorikan sebagai jenis kelamin, umur, pendapat, dan penemuan dari studi ini bisa dikategorikan sebagai berikut. Extent of risk aversion. Penemuan Bernoulli di mana sebagian besar subjek akan memberikan perhatian relatif kecil dalam mengambil bagian dalam setiap lotre dengan suatu nilai harapan tak terhingga, mendorong timbulnya teori harapan dan meletakkan dasar untuk bagaimana kita mengukur penghindaran risiko dalam ekonomi sebagai penahan buku Buchan's. Eksperimen yang dilakukan oleh Allies dalam tahun 1950. Differences across different gamble setting. Studi penghindaran risiko secara eksperimental menunjukkan bahwa penghindaran risiko untuk subjek bervariasi tergantung pada bagaimana eksperimen distrukturkan. Sebagai contoh, koefisien penghindaran risiko yang timbul dari pilihan lotre yang kelihatannya berbeda dari yang datang dari lelang eksperimental dengan subjek yang sama, mempertimbangkan beberapa bukti tentang bagaimana eksperimental setting mempengaruhi penghindaran risiko dan apa implikasi mereka yang timbul. Loteries versus auction. Institutional setups. Information effects. Other risk aversion evidence. Bukti yang paling menarik dari eksperimen bahwa tentang apa yang mereka ceritakan tentang penghindaran risiko pada umumnya, akan tetapi tentang apa yang kita pelajari mengenai perilaku yang biasa dilakukan, bahkan dalam kenyataannya tentang teori utilitas ekonomi. Framing. Kahneman dan Tversky mencatat bahwa penguraian suatu persoalan keputusan secara berbeda, bahkan kalau pemilihan yang mendasari tentang sama, dapat mengarah ke keputusan yang berbeda dan pengukuran penghindaran risiko. Yang kedua, loss aversion, merujuk pada kecenderungan individu untuk lebih menyenangi menghindari kekalahan atau kerugian dalam suatu eksperimen. Yang ketiga, Hausmann effect, secara umum merujuk pada fenomena bahwa individu-individu lebih bersedia mengambil risiko. Yang keempat, break-even effect, merujuk pada usaha mereka yang kehilangan uang dan berusaha mendapatkannya kembali. Survei measures, berlawanan dengan eksperimen, di mana beberapa subjek aja diobservasi dalam lingkungan yang terkontrol. Pendekatan survei terlihat pada perilaku aktual keputusan portofolio dan asuransi. Selanjutnya, survei desain,
bagaimana kita mensurvei untuk mengakses sikap mereka terhadap risiko. Menanyakan kepada risiko apakah mereka menghindar risiko, dan kalau memang iya, rupa-rupanya tak mungkin menghasilkan hasil yang berarti, sebab definisi dari setiap individu tentang keduanya, yaitu risiko dan pengambilan risiko, akan berbeda. Sebetulnya kita bisa mensurvei untuk risiko dalam 3 cara sebagai berikut. Selanjutnya, survey finding. Bukti tentang survei tentang risiko untuk sebagian besar konsisten dengan penemuan dari studi eksperimental. Berikut ringkasan penemuan. Yang pertama, individual penghindar risiko. Meskipun berbeda pada apa yang mereka temukan tentang penghindaran risiko relatif ketika kekayaan meningkat. Yang kedua, survei menemukan bahwa perempuan lebih menghindari risiko daripada laki-laki. Yang ketiga, hipotesis penghindaran risiko siklus hidup menyebutkan bahwa penghindaran risiko akan meningkat seiring dengan umur. Yang keempat, adanya bukti keterkaitan penghindaran risiko. Selanjutnya, Crickwing Survey Evidence. Membandingkan eksperimen dengan survei. Survei mempunyai kebaikan, yaitu sampelnya cukup besar. Akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa mengontrol variabel lainnya. Proporsi tentang penghindaran risiko. Bukti tentang penghindaran risiko datang dari berbagai sumber, dan ada keduanya lintas yang berbeda. Kita bisa melihat pada semua bukti dan meringkas seperti berikut. Individual umumnya penghindar risiko, dan lebih dari itu ketika taruhan lebih besar daripada ketika taruhan kecil. Ada perbedaan yang besar dalam penghindaran risiko lintas populasi dan perbedaan lintas yang mudah terlihat. Perempuan ternyata lebih penghindar risiko daripada laki-laki, dan orang yang lebih tua lebih penghindar risiko dari orang yang lebih muda. Meskipun bukti penghindaran risiko pada individual mungkin membuat orang percaya dalam teori utilitas yang diharapkan merasa bahagia, bukti lainnya yang telah berakumulasi tentang kebiasaan yang sistematis bagi para individual pengambil risiko. Kesimpulan: investor membenci sekaligus mencintai risiko. Mereka menunjukkan bukti yang jelas. Keduanya yaitu penghindaran risiko dan pencari risiko. Dalam bab ini, kita menguji dasar untuk pernyataan yang kontroversial ini dengan melihat bukti-bukti pada penghindaran risiko dalam populasi. Diperoleh melalui sejumlah pendekatan termasuk eksperimen, survei financial market price, dan observasi para penjudi. Can I take you there?